berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus, senang boleh kembali bersama-sama dengan program Raise and God. Malam hari ini kita akan menikmati hadirat Tuhan bersama-sama lewat pujian, penyembahan, dan doa kita. Kita akan membuka hati kita terhadap firman Tuhan karena kita percaya firman Tuhan itu akan menuntun kita menjadi pelita kehidupan yang tidak pernah menyesatkan kita. Oleh sebab itu, mari kita memakai waktu ini secara istimewa bagi Tuhan untuk menikmati persekutuan bersama-sama dengan Dia. Kalau kita sedang mengalami pergumulan, ada masalah-masalah, beban berat, mari kita juga bawa kepada Dia karena Dia sudah mengundang kita untuk membawa semua masalah itu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jangan ragu untuk membawa semua masalah hidupmu, semua pergumulanmu, karena Bapa kita itu Bapa yang murah hati, yang peduli dan mengasihi kita. Dia akan memberi kita ketenangan, kelegaan, pertolongan, sukacita, dan jalan keluar yang terbaik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur, kami saat ini datang kepadamu membawa kurban syukur kami, mengingat Tuhan begitu mengasihi kami, mengingat pekerjaan Tuhan yang begitu luar biasa kami alami hari demi hari. Kami tidak pernah ditinggalkan, Tuhan senantiasa menyertai kami dan memastikan bahwa jalan-jalan hidup kami itu senantiasa bersama dengan Tuhan. Bapa, kami membawa setiap masalah hidup kami saat ini yang mengganggu pikiran kami, yang membuat perasaan kami menjadi tidak tenang, membuat hati kami menjadi galau. Kami bawa kepadamu Bapa, kami sangat percaya dalam hadirat Tuhan. Hati kami menjadi tenang, hati kami menjadi damai. Di dalam Tuhan kami akan menikmati kembali kekuatan untuk bisa mengatasi semua permasalahan. Dan kami juga sangat percaya Tuhan akan menolong kami, akan melakukan sesuatu yang ajaib sehingga semua pergumulan-pergumulan kami akhirnya terselesaikan dan kami boleh terus melangkah di dalam rancangan Tuhan, di jalan-jalan-Mu Bapa. Ini kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oh Yesus Tuhan, glory bagimu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu.
Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, kami percaya, sebab firman-Mu ya dan amin. Sebab firman-Mu berkata Kau beserta kami. Yesus, Kau segalanya. Firman-Mu menyembuhkan, memulihkan. Haleluya, Kau mulia. Tiada Allah seperti-Mu. Kau pusat penyembahan kami Tuhan. Kau yang layak diagungkan. Kau yang layak disembah. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Tak ada sehelai pun rambutku jatuh ke bumi tanpa Kau perhatikan. Tak pernah sedetik pun ku lalui sendiri, karena selalu aku Kau temani. Tak ada sehelai pun rambutku jatuh ke bumi tanpa Kau perhatikan. Tak pernah sedetik pun ku lalui sendiri, karena selalu aku Kau temani. Saudara-saudara, ada satu pertanyaan dan permohonan doa saat ini akan saya bacakan. Salam, mohon dukungan doanya agar saya bisa tetap berkomitmen kepada Tuhan, karena saat ini saya sedang mengalami banyak masalah yang sangat berat. Apakah memang seperti itu ya? Kalau ikut Tuhan, komitmen dengan Tuhan berarti banyak masalah. Saudara-saudara, sebenarnya ikut Tuhan atau enggak, masalah tetap ada sih. Cuma kadang-kadang orang kalau ikut Tuhan lalu alami masalah, lalu berpikir berarti kalau ikut Tuhan itu sulit, ikut Tuhan itu susah. Sebenarnya kan enggak ikut Tuhan, susahnya lebih banyak. Susahnya lebih kemana-mana dan kita semakin tidak berdaya. Bicara orang enggak punya duit, ikut Tuhan atau enggak, banyak tuh yang duitnya banyak, itu enggak ikut Tuhan juga ada, yang ikut Tuhan juga ada. Enggak punya duit, yang ikut Tuhan juga banyak, yang enggak ikut Tuhan juga banyak. Jadi kita kadang-kadang terperdaya dengan situasi dan punya keyakinan yang salah, yang membuat banyak orang percaya akhirnya terguncangkan imannya karena berpikir kalau ikut Tuhan itu enak terus, atau sebaliknya ikut Tuhan berarti sulit semuanya. Tidak, sebenarnya namanya jalan hidup di dunia ini ada kesulitannya, ada enaknya. Itu dua hal yang selalu terjadi gitu. Cuma bedanya kalau ikut Tuhan itu kan kita bersama-sama dengan Tuhan, dan ujungnya perjalanan itu kan kita tahu itu sesuatu yang kekal, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang tidak sekedar jalani hidup ini selesai mati. Gak sekedar begitu kan, hidup kita akan lebih bermakna. Memang ketika orang mengalami masalah-masalah begitu, komitmennya kadang-kadang terguncang nih.
penderitaan atau masalah ini seringkali menguji iman betul, kita tak percaya Tuhan atau tidak. Dan sebagian orang akhirnya mulai mengevaluasi dan mulai komitmennya mulai turun. Makin lama semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah, makin lama hilang dari peredaran di gereja. Dulu hampir tiap hari ada di gereja, sekarang sudah nggak kelihatan sama sekali, nggak tahu hilang kemana gitu kan. Ya puji Tuhan kalau ternyata di gereja lain dia kembali aktif lagi. Tetapi kalau enggak berarti hilang selama-lamanya dari Tuhan karena ada masalah gitu ya. Ini bisa dialami oleh siapapun kalau tidak waspada. Oleh sebab itu kita harus waspada dalam perjalanan hidup kita. Jangan sampai masalah penderitaan mengguncangkan dan membuat komitmen kita turun. Itu harus menguatkan kita lebih jauh bergantung sama Tuhan. Nah, saya ada pertanyaan nih Pak, bagaimana sikap yang harus kita miliki di dalam kita menghadapi pergumulan hidup? Padahal pada saat itu kita ya mengikut Yesus. Sedang ikut Tuhan ya. Iya. Supaya komitmen kita nggak goyah gitu betul, ya. Pak. Iya. Banyak teman-teman yang hilang ya. Terangkat Pak. Ya, saudara-saudara, ini salah satu problem pekerjaan Tuhan dan gereja kadang-kadang begitu. Dan itu memang mengguncangkan. Mari kita belajar dari satu kisah di Alkitab, bagaimana sikap yang mesti kita miliki ya, supaya ketika ikut Tuhan itu kita tidak mudah untuk akhirnya komitmen kita kendor, semangat kita buyar, lalu kita mundur teratur satu persatu. Enggak, supaya kita terus tekun. Apa yang harus kita jaga ini dari hidup kita? Kita akan baca Keluaran pasal yang ke-17. Keluaran 17 ya. Kita baca ayat 1 sampai 3. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Allah. Lalu berkemahlah mereka di Rafidin, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Ayat 1 dulu aja. Dari ayat 1 ini kita mengerti ternyata mereka ada masalah lagi dengan air. Kasus Mara, mereka ada kesulitan air. Begitu ketemu mata air ternyata pahit. Tuhan sudah menyatakan kuasanya yang ajaib, menolong. Kemudian mereka ada masalah lagi tentang makanan. Tuhan memberi mereka mana. Setiap pagi Tuhan sudah menjamin sarapan mereka dan makanan mereka setiap hari. Lalu dalam perjalanan lanjutannya ternyata mereka mengalami kesulitan air lagi. Kesimpulannya ikut Tuhan itu bukan berarti bebas masalah. Dari masalah satu dengan masalah yang lain, Tuhan punya kisah dengan hidup kita. Tuhan ingin membuat cerita dalam hidup kita. Karena semua masalah-masalah yang dihadapi orang Mesir itu selalu ada yang namanya keajaiban Tuhan. Pertolongan Tuhan itu selalu ada. Di bagian ini mereka alami lagi. Tetapi ternyata orang Israel tidak belajar dari kisah hidup sebelumnya. Mereka kembali melakukan hal-hal yang buruk ketika mengalami kesulitan air. Harusnya kan kalau sudah mengalami satu peristiwa, Tuhan tolong, berikutnya kita alami masalah lagi, Tuhan tolong. Mungkin kita belum mengerti, kita masih bingung, kita masih cemas, kita masih bersungut-sungut. Tapi makin lama kan semakin tenang, semakin percaya, semakin yakin, semakin damai walaupun ada masalah. Harusnya kan seperti itu. Itu namanya bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ini berulang-ulang tetap aja itu yang terjadi, bersungut gitu terus menerus. Tidak pernah berkurang ini. Sepertinya Tuhan tidak pernah membela, tidak pernah menolong mereka. Ini makanya orang yang bebal seperti ini. Orang Israel kan ditulis Alkitab sebagai bangsa yang tegar tengkuk, yang keras hati, yang bebal. Ini karena seperti itu. Berulang-ulang Tuhan tolong, tetapi setiap ada masalah, sikapnya seperti tidak pernah ditolong Tuhan. Lupa akan kebaikan Tuhan. Makanya hal yang baik kalau kita alami situasi supaya nggak tergoda dan komitmen kita nggak kendor, kita coba menata hati kita untuk tidak memberontak kepada Tuhan. Seperti orang Israel, ayat 2 dan 3.
Jadi mulailah mereka bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Saudara-saudara, ini pemberontakan mereka luar biasa. Mereka bertengkar dengan Musa. Mengapa engkau bawa kami ke sini? Kamu akan membunuh kami semua. Kamu akan membunuh anak-anak kami. Kamu akan bunuh ternak-ternak kami. Karena tidak ada air saat itu. Mereka kok lupa bahwa sebelumnya Tuhan bisa lakukan sesuatu yang ajaib loh untuk memenuhi kebutuhan air dan makanan mereka. Tetapi ketika alami yang sama, mereka kembali melawan Tuhan. Dan bentuk perlawanan dengan Tuhan dengan cara apa? Bertengkar dengan Musa sebagai pemimpin yang ditetapkan Tuhan atas mereka. Jadi saudara-saudara, ini problem banyak orang percaya. Kenapa masalahnya tidak selesai-selesai? Karena menyikapi masalah dengan negatif. Reaksi-reaksi yang buruk, tidak positif. Begitu ada masalah selalu cari siapa yang disalahkan. Umat Israel menyalahkan Musa karena Musa yang memimpin. Nah, kalau ditelusuri lagi, siapa yang menyuruh Musa memimpin? Kan Tuhan. Musa saja berusaha menolak perintah Tuhan untuk memimpin bangsa Israel kan? Berusaha dengan berbagai macam cara supaya dia tidak harus memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Berarti otoritas kedaulatan sepenuhnya kepemimpinan umat Israel waktu itu sebenarnya Tuhan. Ketika mereka justru ngajak bertengkar Musa, sama saja mereka memberontak Tuhan. Mereka sedang melawan Tuhan. Menghabiskan energi, tidak mendatangkan solusi. Ketika kita punya masalah, hanya melawan siapa saja. Siapa saja dilawan, marah dengan siapa saja. Memangnya kalau kita marah, masalah bisa selesai? Nggak akan bisa. Anak-anak lapar, kebutuhan dia makan. Kalau dia hanya marah-marah dengan mamanya, apakah karena marah dengan mamanya, dia langsung kenyang? Tambah lapar. Masalahnya tambah banyak. Lalu mamanya juga ikut marah. Akhirnya bertengkar. Akhirnya anak bertengkar dengan mamanya. Mamanya berkata, karena kamu marah-marah, cari makan sendiri. Tambah masalah lagi. Makin lapar lagi, itu kan. Ada banyak orang kadang-kadang ini kebebalan tuh. Begitu banyak Tuhan sudah menolong kita, tetapi kalau ada masalah, kita lupa bahwa Tuhan pernah menolong kita. Bahwa Tuhan sungguh-sungguh peduli dan membela kita supaya kita bisa keluar dari masalah kita. Kita hanya sibuk dengan perasaan kita. Kita berusaha mencari pembenaran atas situasi itu dan mencari siapa yang bisa saya marahi, siapa yang bisa saya salahkan. Kebiasaan buruk, sikap yang buruk tidak pernah mendatangkan solusi, tetapi justru menambah masalah. Kita harus punya sikap yang positif kalau punya masalah. Nggak usah memberontak, nggak usah marah-marah. Seperti yang dilakukan Musa, itu solusi yang terbaik. Kita baca ayat yang berikutnya, ayat 4. Ayat 4. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Nah, ini menimbulkan masalah bagi Musa kan? Mereka bertengkar dengan Musa. Musa sendirian, mereka yang marah-marah kan begitu banyak. Musa tahu ini bahaya ini, sebab kalau mereka tidak terkendali, mereka marah betul, saya bisa dilemparin batu, mati. Tidak berdaya, tetapi Musa sudah tahu, dari pengalaman hidupnya, Tuhan bisa bertindak untuk melindungi hidupnya. Tuhan bisa bekerja dengan caranya yang ajaib untuk menolong dia. Makanya dia berseru kepada Tuhan. Tuhan yang mengutus dia, Tuhan pasti yang akan melindungi hidupnya. Tuhan pasti akan menjaga dia supaya
tugas yang Tuhan berikan kepadanya itu berhasil sampai ke tujuan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, daripada sibuk marah-marah, sibuk berkeluh kesah, bersungut-sungut dan menyalahkan orang lain, lebih baik kita berseru kepada Tuhan, minta anugerah Bapa untuk menolong kita, belas kasihan Tuhan untuk menolong kita. Kita tidak sanggup mengatasi masalah kita sendiri, dan mungkin situasinya membahayakan seperti Musa. Kalau Tuhan tidak bertindak, Musa akan mati. Demikian juga mungkin masalah kita. Kalau Tuhan tidak bertindak segera, mungkin akan habis semua yang kita miliki. Mungkin akan hancur keluarga kita. Rumah tangga kita akan berantakan. Usaha kita akan berantakan. Bisnis kita akan berantakan. Mungkin semuanya akan kacau balau. Datang kepada Tuhan berseru, mohon belas kasihan Tuhan. Nyatakan semua permohonanmu, keluh kesahkan itu di hadapan Tuhan dengan keyakinan bahwa sebagaimana dulu Tuhan sudah menolongku, aku yakin saat ini Tuhan juga akan menolongku. Sebagaimana dulu Tuhan membelaku, saat ini Tuhan juga pasti membelaku. Itu akan menumbuhkan pengharapan, keyakinan, dan sesuatu yang positif dalam diri kita dalam meresponi masalah yang terjadi. Lalu kita lihat ayat selanjutnya, ayat yang ke-5 dan 6. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah ke depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Saudara, berarti daripada kita nyalahkan orang lain, kita cari kehendak Tuhan. Apa yang dikehendaki Tuhan untuk aku lakukan dalam situasi seperti ini? Kadangkala ternyata cara Tuhan bisa sangat sederhana sekali. Tuhan memerintahkan Musa, kamu bawa tua-tua, kamu pukul batu itu, maka akan keluar air. Masalah bangsa Israel selesai, tercukupi airnya. Berarti sesuatu yang simpel. Pakai tongkatmu dan pukulkan. Saudara-saudara, di sini Tuhan mengajar kita apa? Tuhan punya cara yang sangat indah sekali. Yang penting sikap kita positif terhadap Tuhan, terhadap situasi, dan terhadap firman Tuhan. Kerjakan, mulai dari mana? Dari yang kita bisa lakukan. Jangan mencari dari yang tidak ada. Jangan baru melakukan perintah Tuhan kalau ada begini-begini saya baru mau. Tidak, Tuhan berkata, pakai tongkatmu. Berarti apa yang ada padamu Musa, itu akan aku pakai untuk mendatangkan mujizat. Aku akan pakai untuk melakukan sesuatu yang ajaib. Pukulkan saja ke batu. Tuhan punya cara yang sangat sederhana, tidak selalu rumit, tidak selalu sulit untuk kita lakukan. Apa yang ada dalam hidupmu saat ini, apa yang ada di tanganmu, Tuhan akan bisa pakai itu untuk membawa keajaiban, untuk mendatangkan mujizat dalam hidupmu. Tetapi engkau harus melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan menuntut yang tidak ada. Jangan mencari, menunggu yang tidak ada. Yang ada dulu saja. Kerjakan apa yang ada. Kalau saudara sedang dalam keadaan bangkrut, apa yang ada di tanganmu, ada dalam hidupmu saat ini. Tuhan perintahkan, taburlah apa yang ada padamu. Walaupun itu sedikit, mulai menabur. Kalau Tuhan perintahkan, bekerjalah. Mulai semua usaha itu. Saudara berpikir, aku butuh modal yang banyak. Kalau engkau percaya Tuhan bisa lakukan mujizat, mulai dari yang ada. Bahkan mungkin dengan modal 0 pun, kalau saudara sudah mulai bisa lakukan sesuatu dengan cara yang sangat sederhana. Kalau saudara melakukannya karena saudara meresponi firman Tuhan, saudara beriman akan firman Tuhan, saudara sungguh-sungguh mentaati apa yang Tuhan katakan, maka modal yang sangat kecil akan Tuhan berkati, sehingga saudara akan
menuai begitu banyak. Saudara akan berhasil. Amin. Walaupun dengan yang sedikit itu. Jangan menunggu semuanya lengkap, semuanya ada. Tidak. Sekecil apapun yang kau miliki, sesederhana apapun, lakukan itu menurut kehendak Tuhan. Keajaiban akan terjadi. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Tuhan ampuni kalau kami akhirnya menjadi patah semangat, komitmen kami menjadi kendor karena kami mengalami banyak masalah. Kami berdoa untuk saudara-saudara yang saat ini sedang kendor komitmennya, bahkan mulai berpikir mundur dari pelayanan, mulai berpikir akan meninggalkan Tuhan. Tuhan kembali jamah hati mereka, terangi hati mereka, kobarkan kembali pengharapan dan iman mereka. Roh Kudus jamah mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, biarlah kami semua belajar punya sikap yang positif ketika kami mengalami berbagai permasalahan, termasuk masalah yang tidak mungkin bisa kami atasi sendiri. Kami datang kepada Tuhan, belajar seperti Musa, mengungkapkan kepada Tuhan betapa kami tidak berdaya Tuhan. Kami tidak sanggup untuk mengatasi situasi yang sedang melanda hidup kami saat ini. Situasinya begitu berat Bapak. Kami tidak sanggup untuk menyelesaikannya sendiri. Kami membutuhkan pertolongan-Mu. Kami membutuhkan keajaiban-Mu Tuhan. Tuhan, mari Engkau nyatakan belas kasihan-Mu kepada setiap saudara-saudara yang membutuhkan keajaiban-Mu, yang membutuhkan mujizat-Mu Bapa, bagi rumah tangga mereka, bagi kesehatan mereka, bagi pekerjaan mereka, bagi ekonomi mereka, bagi masa depan mereka, bagi kehidupan mereka, termasuk perubahan hidup dari perilaku-perilaku yang berdosa yang selama ini mengikatnya. Mereka merasa tidak sanggup untuk berubah. Tetapi kami sangat percaya karya Kristus di atas kayu salib selesai. Sudah membayar lunas semua permasalahan hidup kami. Itu akan mendatangkan keajaiban, mendatangkan mujizat dalam hidup kami. Bapa, beri kami kelembutan hati untuk mentaati apa yang Tuhan sudah firmankan. Walaupun kami punya keterbatasan, tapi kami sangat percaya kalau Tuhan kehendaki kami menabur dalam kekurangan kami, maka benih itu akan Tuhan tumbuh kembangkan menjadi berkat yang berlimpah-limpah. Walaupun hanya sederhana yang bisa kami kerjakan, tetapi kalau itu merupakan respon positif kami terhadap pimpinan Tuhan, maka semua upaya kami, usaha kami akan Tuhan berkati. Amin. Sehingga akan menghasilkan hal-hal yang besar, akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak. Roh Kudus terus ajar kami punya sikap positif dalam melewati semua perjalanan hidup kami, dalam melewati pergumulan-pergumulan hidup kami. Semua situasi yang kami alami, biarlah kami semua boleh menyatakan karya Tuhan yang ajaib, sehingga hidup kami memuliakan nama Tuhan senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa kami berdoa, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara punya sikap yang positif dan benar, itu kunci saudara bisa menang atas semua masalah yang saudara alami. Kalau saudara sedang mengalami pergumulan-pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, saudara silakan menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tetap percaya apapun keadaanmu, Tuhan sanggup menolong. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silakan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.
tak ada sehelai pun rambutku jatuh ke bumi tanpa kau perhatikan. Tak pernah sedetik pun ku lalui sendiri, karena selalu aku kau temani.